selamat datang di rumah saya. Apa kabar? Yuk masuk. Nih lagi ada anak-anak, lagi main sama anak-anak nih. Tapi mohon maaf rumahnya berantakan karena memang banyak lagi ada anak kecil, lagi ada adiknya Abra sama Devan yang baru lahir gitu. Ya masuk. Mas Abrar, say hi dong. Iya. Ayo masuk. Nih, kenalin dulu dong. Hai, aku Abrar. Ayo itu ngomong ke kamera. Ya. Kamu? Aku Devan. Nah, karena sekarang ini lagi masa PSBB ya, masa-masa pembatasan sosial buat Bang Bedu. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, jadi kita banyakkan melakukan aktivitas di rumah. Anak-anak belajar di rumah. Saya beberapa pekerjaan work from home. Jadi punya banyak waktu buat anak-anak dan juga buat keluarga. Nih, yuk kita masuk ke dalam nih. Di sini kalau Bedu sama anak-anak kumpul ya di sini. Tuh ada Maila nih. Yuk. Hai Maila. Tuh sama mamanya tuh, sama bundanya. Nih Maila. Maila, sayang. Tuh, lihat. Kamera mana Maila? Iya. Nah, ini adiknya Mas Devan, adiknya Mas Abrar. Mas Abrar sini nak. Tuh. Mas Abrar paling senang sama Maila kalau lagi ketawa. Sini Mas, sini kamu, adiknya sayang. Tuh, biasanya di mana kalau nyiumnya? Gimana kalau nyiumnya? Nyiumnya gimana? Tuh. Kalau dengan 3 anak ini ya memang kita harus membagi perhatian dengan adil ya. Kita nggak boleh sayang sama satu aja baru lahir, atau kakaknya aja anak pertama, atau anak tengahnya aja. Jadi gimana caranya semua perhatiannya terbagi. Tuh, kayak ke Mas Devan, ke Mas Abrar. Mas Abrar, sini dong sama ayah. Sini kita ngobrol. Oke, gimana? Oke nggak? Sini dong. Nah, lihat. Nah, tuh lihat tuh. Biar apa? Nah, ini yang paling banyak request untuk minta peralatan gaming adalah Mas Abrar. Sosok ayah yang omongannya masih bisa didengar, terus perintahnya maksudnya masih bisa dilakukan. Kayak misalkan, ayo anak-anak sholat, mereka mau sholat. Ayo mandi, mau mandi. Ayo makan. Artinya yang saya minta mereka lakukan, mereka mau melakukan. Nah, aku pengen seperti itu. Dan alhamdulillah mereka menganggap itu dan mereka mau, asal ada yang dikasih ke mereka. Ada sesuatu yang bisa diberikan sebagai reward aja sih sebenarnya, sebagai bentuk ucapan atau apresiasi karena sudah nurut sama ayah sama bundanya. Harusnya sih nggak perlu dikasih itu ya. Harusnya yang namanya anak nurut sama ayah sama bundanya. Tanpa harus dikasih keyboard, tanpa harus beliin apa-apa. Ya Mas ya? Ya kan? Coba dengar, Mas Devan. Menurut Mas Devan sebagai anak harus nurut nggak sama orang tuanya? Iya, nanti itu pintar. Cukup tegas sih kalau di rumah gitu. Kayak ke anak-anak kasih contoh kayak tadi tuh untuk ngajarin anak-anak, kasih contoh itu cukup tegas sih gitu. Kalau aku kadang-kadang masih yang ya udahlah gitu. Kalau Mas Budu kalau udah AA gitu. Ya sama mungkin sama rumah tangga yang lain ya, yang penuh dengan ujian di 5 tahun pertama, kemudian kita tinggal introspeksi di 5 tahun berikutnya, dan alhamdulillah di 10 tahun ini perjalanan kerikil-kerikil, ujian-ujian berhasil kita lewatin sampai kita punya 3 anak, dan alhamdulillah kita sudah sama-sama sadar lah bahwa pernikahan itu ada tujuannya lah gitu. Jadi artinya bahwa sebisa mungkin kita saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai agar pernikahan ini bukan cuma pernikahan tapi juga rumah tangga ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan dengan baik, bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya memang harus saling mengerti gitu. Sini, ya duduk. ada yang kadang berantem, kadang happy, kadang ya kita sedih bareng gitu. Jadi ya semuanya udah aku rasain gitu. Terus kayak tadi Mas Budu bilang kayak
berantem rumah tangga itu udah biasa kan gitu. Tapi semua aku nikmatin sih sampai anak ketiga ini gitu. Jadi nggak ada yang kayak gimana gitu, enggak sih. Ya karena memang sebisa mungkin permasalahan kita jangan sampai keluar ya. Karena malah kalau bisa ya, bukan cuma sampai keluar rumah, tapi jangan sampai keluar kamar. Jadi sebisa mungkin anak-anak juga nggak tahu kalau kita memang sedang ada masalah. Jadi biar anak-anak tuh mentalnya tidak terganggu, kejiwaannya tidak terganggu dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Kadang-kadang kita juga bertengkar cuma untuk gara-gara hal-hal yang tidak perlu dipertengkarkan gitu kadang-kadang. Tapi yang namanya ego, terus tiba-tiba lagi emosi, ya akhirnya ya terjadilah keributan gitu. Nah, kalau reward and punishment, aku mengajarkan anak-anakku tuh bertanggung jawab, responsibility. Kayak misalkan Mas Abrar sama Mas Devan berantem, akhirnya kita suruh buat mereka problem solving ya, suruh mereka membuat tulisannya, oke. Akhirnya ditempel, ada tulisannya, nanti mungkin bisa dilihat tulisannya bahwa akan berbagi mainan sama adik, isinya gitu ya. Terus bukan yang kamu nurut sama bunda. Ingat gak kamu waktu berantem sama adik, terus kamu disuruh buat apa sama bunda? Ingat, terus ditempel. Iya, makan tempe sama ayam goreng itu hobinya dia. Kalau salah, duluan harus minta maaf gitu. Nah, Mas Devan nih paling pintar lah untuk meminta maaf, dia paling. Kalau Mas Devan salah, tuh dia langsung buru-buru minta maaf dia, berani minta maaf. Kalau Mas Abrar mau minta maaf, cuma harus dikasih tahu, Mas, kau minta maaf dong, Mas. Oh. Tapi sebenarnya hatinya mah baik Mas Abrar itu. Sayang sama adiknya, ya Mas ya. Tuh. Kenapa Maila? Sayang sama ayahnya, sayang sama bundanya. Pokoknya dia hatinya lembut ya. Orang waktu itu aja pernah di jalan tuh Mas Abrar tiba-tiba minta ke kamu apa ke aku yang mau ngasih uang ke itu. Sama bunda. Jadi ada orang di pinggir jalan lah gitu sama dia dikasih gitu. Jadi memang kita nggak pernah mengajarkan itu gitu, tapi memang itu keluar dari dia sendiri. Gitu. Password handphone, bundanya harus tahu. Password yang sifatnya pribadi sampai saat ini orang tuanya masih harus tahu gitu kan. Jadi masih bisa dikontrol karena ada beberapa kejadian ya yang memang bikin bundanya tuh kaget gitu kan. Ternyata dia udah main sama orang dewasa dari games. Udah main sama orang dewasa, sama orang gede gitu kan. Tadi waktu itu masih umur 8 tahun gitu kan. Karena tapi mainnya udah sama orang game karena dianggap dia udah mahir lah, udah pro lah gitu. Terus udah gitu WhatsApp-WhatsAppan sama orang dewasanya itu. Nah, khawatir orang dewasanya melakukan hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Oh iya bener. Akhirnya di kantor sama ibunya sama bunda untuk udah jangan interaksi sama orang dewasa dulu, takutnya dewasa berwaktunya gitu, gede sebelum waktunya gitu. Kita kan nggak pernah tahu ucapan-ucapannya dia seperti apa gitu. Nah ini games buatan kamu? Iya. Oh ini games buatannya Mas Abrar nih. Jelasin dong Mas, kasih tahu ini apa? Jangan pakai gituan. Jelasin Mas. Tuh di rumahnya. Ini di sini kayak ini contohnya ini Abrar yang buat sendiri nih, dia yang nulis sendiri. Karena kan keseringan main game ya kan, akhirnya ditulislah dia sendiri, dia membuat peraturannya. Baca Mas, baca nggak boleh copot. Gitu. Baca. Bermain. Di hari Sabtu dan Minggu. Sekolah, oke guys. Hari sekolah belajar. Hari Sabtu dan Minggu main game. Nah ini dia yang buat nih. Main game Sabtu Minggu, sekolah belajar, hari sekolah belajar, Sabtu Minggu baru main game. Nah ini ya punishment-nya nih, dia yang udah membuat statement-nya. Abrar nanti dulu nak. Sini, sama jelasin. Baca nih. Aku
aku. Devan baca. Kakak. Apa? Hermes selesaikan. Nggak kenceng dong. Apa? Dari awal. Salah menyelesaikan masalah dengan adik. Nah, Selesaikan masalah dengan panggil orang dewasa di rumah. nah jadi kalau Mas Devan sama Mas Sabra berantem, solusinya adalah panggil siapa? Ayah bunda. Nah, pinter. Kemudian yang kedua, Yang kedua bicara masalah ya. dengan baik. Nah, misalkan Mas Devan sama Mas Sabra berantem, Nah, ngomongnya gimana ke Mas Sabra? Bicarakan dengan baik. Mas Sabra jangan gitu dong. udah bilang sabarannya nggak dengerin. Maka begitu ya. Gitu ya, Mas Devan ya. Iya. Cuman kalau ada ayah dengerin. Oh ya. jadi kalau Sama ada ayah bunda. Oh ya Allah, kamu jangan bilang sama ayah sih, bilang sama ayah dong. Nanti kan ayah yang Kan bilang. kerja. Ya. Yang ketiga, yang ketiga. Kasih ide dulu nih. Kasih ide apa nih? Ide Solusi. solusi. Apa itu maksudnya? Kasih ide solusi. Bunda Misalkan Mas Devan sama Mas Sabra berantem Nah, gara-gara berebutan mainan. Nah, solusinya gimana tuh supaya nggak berebutan? Mainnya ya. gantian, pinter. Nih yang keempat. Yang keempat, main bareng dikasihnya sudah setuju kubis. setujui. Ada kubisnya ya. Setujui. Jadi main bareng jika solusinya sudah setujui. Jadi main misalkan solusinya udah main gantian ya, oke, tapi tetap main bareng. Gitu ya? Gitu solusinya. Nah, ini idenya dari dia nih. Karena sering Aku juga pernah bikin begini tuh di kamar mandi. Di kamar mandi. Mas Devan juga bikin di kamar mandi ya? Iya, Iya. tapi udah nggak ada. Karena memang awalnya gara-gara berantem terus berdua nih, sampai berantem berdua. Jadi intinya udah sama-sama, udah mengerti, udah gede, jadi udah tahu harus saling menjaga ya. Terus ini kasurnya Ronaldo aku curi. Wah, Ronaldo karena Juventus ya. Iya, makanya aku tuh pengen anak-anak aku tuh duduk, Nak. punya tanggung jawab lah terhadap apa yang dia perbuat gitu loh. Terus juga dia punya solusi dari masalah yang dihadapi. Makanya aku suka bilang kalau dia lagi mentok ngerjain sesuatu, kerjain tuh sampai kamu bisa sampai udah benar-benar udah nggak bisa, baru kita turun tangan bantuin gitu. Oke, baik keluarga Indonesia, terima kasih sudah mampir di keluarga kecil kami. Bersama saya Ayah Bedu, Bunda Anggi, Mas Diplon. dan Devon, Mas Devan dan Dede Maila. Terima kasih ya keluarga Indonesia sudah mampir, dan yuk kita lanjutkan lagi karena Bedu sama keluarga mau ada acara lagi. Kita mau jalan-jalan, mau beres-beres, dan Maila mau minum susu. Beli keyboard. Mas Devan sini. Oke, sekali lagi untuk keluarga Indonesia jangan lupa tersenyum karena kita keluarga Indonesia tersenyum. Dah.